Internet of Things, IoT, dan IT Governance atau tata kelola teknologi informasi, serta klasifikasi faktor risikonya. Tugas besar mata kuliah, audit internal, dosen, Pak Febrian Kuarto, SE, MAKT, disusun oleh Hendy Buntoro. Definisi Internet of Things. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. IT governance atau tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi atau IT, serta manajemen kinerja dan risikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola TI sebagian besar muncul karena adanya prakarsa kepatuhan seperti Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat dan Basel II di Eropa, serta semakin diakuinya kemudahan proyek TI untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar terhadap kinerja suatu organisasi. Untuk Internet of Things sendiri memiliki faktor risiko. Dan beberapa di antaranya berdasarkan jurnal yang ada di forum 8 adalah environment risk atau risiko lingkungan, proses risk atau risiko pada proses, decision making risk atau risiko pada pembuatan keputusan, operational risk atau risiko pada operasional, authorization risk atau risiko pada otorisasi, data processing and IT risk atau risiko pada pemrosesan data dan teknologi informasi, serta finance risk atau risiko keuangan. Environment risk atau risiko keuangan. Environment risk mengacu pada risiko eksternal di luar kendali perusahaan. Risiko ini dapat dan seringkali mengancam operasional perusahaan. Penelitian yang ada mengungkapkan bahwa ada 3 faktor risiko terbesar, yaitu 1. Kanal komunikasi nirkabel yang tidak aman, contohnya seperti koneksi Wi-Fi yang dapat disadap. Lalu ada juga teknologi sharing yang tidak aman, di mana terkadang teknologi sharing itu bisa diinterrupt atau diintervensi oleh pihak lain, sehingga data yang kita sharing itu bisa diambil oleh mereka. Setelah itu ada juga scanning atau pemindaian dan pendeteksian tanpa izin. Itu contohnya adalah scanning terhadap file pribadi tanpa izin kita sendiri. 2, ada proses risk atau risiko pada proses. Proses risk umumnya muncul di tengah operasi perusahaan. Seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya aktivitas, tingkat kemunculan risiko ini juga semakin bertambah. Terdapat 3 faktor risiko yang ada di dalam proses risk, yaitu 1. Invasi terhadap hal privat. Contohnya seperti hacking. 2, ada juga akses ke pesan pribadi tanpa otorisasi, contohnya seperti penyadapan pesan atau SMS atau messenger yang disadap oleh pihak-pihak luar tanpa otorisasi atau izin kita. Ada juga risiko ketiga, invasi terhadap informasi lokasi keberadaan tanpa izin. Ini juga berarti penyadapan, tapi itu dalam konteks lokasi kita di saat itu atau di saat-saat tertentu. Lalu ada decision making risk atau risiko dalam pembuatan keputusan. Berdasarkan studi yang dilakukan, terdapat 2 faktor risiko yang muncul dalam lapisan koneksi atau connection layer, yaitu 1, masalah terkait auditing dan pencarian, lalu ada juga pemadaman atau outage dalam jangka panjang atau bahkan secara permanen. Operational risk atau risiko operasional. Risiko operasional adalah salah satu hal yang dapat dicegah. Hasil dari analisis Delphi mengonfirmasi bahwa faktor risiko yang paling banyak terjadi adalah 1. Konflik antara solidifikasi pelanggan dan lingkungan layanan cloud. 2. Interupsi layanan. 3. Perilaku tenan lain yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Untuk yang ketiga ini mungkin contohnya adalah konflik antar tenan atau persaingan usaha. Authorization risk atau risiko otorisasi. Risiko ini umumnya muncul ketika perusahaan atau agen yang dipercaya oleh perusahaan melakukan transaksi yang mengikat namun tanpa izin dari perusahaan. Risiko ini umumnya muncul di lingkungan Internet of Things. Contohnya, banyak situs yang memiliki mekanisme otorisasi terbuka yang memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi identitas.
Namun, kelemahan dari sistem ini adalah adanya risiko terhadap keamanan dan privasi pengguna yang dapat dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, waktu itu sempat ada kasus di Bukalapak atau Tokopedia, di mana data pelanggan mereka dihack dan diambil oleh hacker atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh lainnya adalah transaksi yang unauthorized transaction atau transaksi tanpa izin dari pelanggan. Selanjutnya ada data processing dan IT risk atau risiko pemrosesan data dan teknologi informasi. Informasi yang dimiliki dan skill dari individu terkait IT adalah nyawa utama bagi sistem komputerisasi perusahaan. Untuk alasan ini, risiko pemrosesan data dan IT sangat penting untuk diketahui perusahaan karena risiko ini dapat mengancam keamanan informasi transaksi, proses pelanggan, dan organisasi. Risiko yang diketahui dan terbesar diantaranya adalah 1. Hilangnya jaringan. Ini seperti diskoneksi, jadi ketika sedang melakukan transaksi atau sharing informasi, lalu jaringan yang dimiliki terputus atau hilang, sehingga menyebabkan proses sharing atau pembagian transaksi itu terhenti. Kedua, tidak adanya individu yang hadir dalam bidang IT. Ini lebih ke masalah personalia, di mana staf IT yang seharusnya mengetahui tentang seluk-beluk IT dalam perusahaan tidak mampu mengikuti teknologi IT yang ada di luar, sehingga terdapat ketimpangan atau skill gap antara IT perusahaan dan IT yang ada di dunia luar. Lalu ada keandalan data dan pemulihan data yang hilang. Hal ini mungkin berarti semacam ketika ada file yang hilang dan tidak dapat dipulihkan atau di-restore, maka hal itu berarti risiko dalam pemrosesan data, karena data yang kita miliki itu hilang. Di sini peran individu atau staf IT adalah jika mereka dapat mengembalikan atau memulihkan data yang hilang tersebut, maka dapat mencegah risiko dalam pemrosesan data. Terakhir ada finance risk. Risiko ini mengacu kepada hilangnya aset atau ketidakseimbangan pembiayaan yang mana dapat menyebabkan krisis pada operasional perusahaan. 3 risiko signifikan yang ditemukan adalah 1. Peralatan dicuri atau hilang, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena aset perusahaan dianggap hilang. 2. Kerusakan fisik. Ini juga menyebabkan kerugian bagi keuangan perusahaan. 3. Ada biaya perawatan peralatan. Biaya perawatan peralatan ini umumnya dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan perusahaan atau memiliki risiko terhadap keuangan perusahaan apabila biaya perawatan yang harus dibayarkan terlalu besar. Kesimpulan, melalui adaptasi penelitian kualitatif dan dengan V-Knowledge Map milik Gowin, studi ini telah menghasilkan beberapa kontribusi. 1. Penelitian ini mengulas secara komprehensif kerangka internal control dan klasifikasi risiko. 2. Penelitian ini mengadaptasi survei kuesioner Delphi, dan dengan melakukan hal tersebut, faktor risiko yang ditemukan telah diklasifikasikan melalui umpan balik dari pendapat ahli serta pemeringkatannya. 3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perusahaan dan industri untuk membangun sebuah panduan, kebijakan, dan peraturan yang berlaku demi melindungi aset informasi mereka.